Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat semua? Baiklah, kali ini kita kembali bertemu dalam pendidikan guru penggerak di mana kita sudah memasuki paket modul 2 tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kali ini saya akan mencoba mengkoneksikan antar materi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus mengacu kepada merdeka belajar. Di mana dalam merdeka belajar ini kita harus menyesuaikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, untuk itu dalam pembelajaran kita memerlukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga sesuai dengan situasi yang ada. Nah, adapun tujuan dari diferensiasi itu adalah yang pertama, untuk murid, diferensiasi bertujuan sebagai pertumbuhan maksimum dari posisi belajar mereka saat ini. Dan tujuan untuk guru adalah agar guru semakin memahami tentang posisi belajar sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan pembelajaran diferensiasi adalah yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian. Dan yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun dalam kebutuhan belajar murid, hal yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, kesiapan belajarnya, yang kedua, minat belajarnya, dan yang ketiga adalah profil pelajar. Dalam kebutuhan belajar murid, dalam hal kesiapan belajar siswa, untuk hal ini diperlukan agar murid yang memiliki kesiapan untuk belajar suatu hal yang mana dia sudah memiliki pengetahuan mengenai apa yang akan dipelajari, memahaminya, dan memiliki keterampilan yang bagus, dan dipastikan dia akan sukses dan bisa mencapai tugas yang diberikan. Nah, untuk menentukan kesiapan siswa pada suatu konsep, guru melakukan asesmen. Di sini guru bisa memberikan sebuah pra-asesmen singkat untuk menentukan apa yang dipahami siswa tentang topik tersebut dan mengamati siswa ketika menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Nah, di sini guru juga bisa bertanya tentang apa yang diketahui oleh siswa. Nah, yang kedua, tentang minat atau ketertarikan peserta didik. Nah, ketertarikan merupakan faktor terbesar dari yang ada dalam diri seseorang dalam memotivasi untuk belajar. Di sini, guru yang bijak akan menghubungkan konten yang dipelajari dengan ketertarikan dari murid-muridnya. Nah, hal ini akan mempertahankan level perhatian siswa dalam belajar. Ketertarikan dari murid ini berhubungan dengan semua hal yang murid suka atau tidak suka dan mengenai hobinya. Nah, jadi dalam menentukan minat siswa, relatif mudah caranya, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan sebelum memulai pembelajaran, lalu guru dapat mengelompokkan siswa sesuai dengan aspek pembelajaran yang menarik, dan memulai tahun pembelajaran dengan kuesioner minat belajar sehingga guru dapat membimbing siswa memilih bahan bacaan sesuai dengan ketertarikan masing-masing. Nah, selanjutnya dalam profil belajar ini lebih dititik beratkan kepada gaya belajar, di mana gaya belajar merupakan cara atau jalan bagaimana murid tersebut bisa belajar dengan baik. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi gaya belajar siswa dengan 3 kelompok.
yaitu visual, di mana gaya belajar dengan cara melihat gambar, membaca, dan auditori, yaitu dengan cara mendengarkan, mengaktifkan indera pendengaran, dan yang ketiga yaitu dengan cara kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak. Nah, adapun strategi diferensiasi itu dilakukan dapat dengan 3 cara, ya. Yang pertama itu konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Nah, dalam konten berhubungan dengan apa yang akan murid-murid ketahui, pahami, dan yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya dalam merupakan cara murid mendapatkan informasi atau bagaimana ia belajar. Selanjutnya, dalam produk, hal yang diperhatikan adalah bukti apa yang sudah mereka pelajari dan pahami. Jadi dalam produk ini murid-murid akan mendemonstrasikan atau mengaplikasikan mengenai apa yang sudah mereka pahami. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga akan tercipta merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.